Karena kalau pasangan kita happy, enjoy, itu tuh ke kehidupan di rumahnya kebawa. Benar-benar. Ya kan? Welcome. Hai. Jadi sebenarnya kita tuh udah dari lama banget main bikin podcast couple. Tapi karena banyak sekali kesibukan, baik dari pekerjaan sampai ngurusin anak, kita nggak sempet. Dan akhirnya Olivia yang lebih spontan dari gue bilang, udah deh, berikutnya begitu kita date night, kita rekaman aja gitu. Meskipun seadanya di tempat kita date night, nggak ada studio proper, nggak ada momen khusus, tapi kita mulai dulu aja. Yoi. Pas banget. Yes, it's okay. Pas banget makanan kita datang. Jadi nanti mungkin kita sambil makan aja, santai. Ya, keep it real gitu. Jadi kita nggak akan heavily editing gimana. It's more like joining us to have a dinner together. Ya, ini memang isinya bakal kayak banyak diskusi. Thank you. Thank you. Diskusi kita aja sehari-hari, apa yang kita omongin sehari-hari, apa yang kita diskusiin, baik buat kita sebagai pasangan, gimana kita sebagai orang tua, gimana kita juga mungkin menavigasi hubungan kita sama keluarga, kerjaan, dan lain-lainnya. Ya, couple talk lah ya. Ya, benar. Couple talk. Karena sejujurnya ya, setelah married, itu tuh kayak gue ngerasa waktu untuk ketemu temen tuh berkurang banget. Apalagi sekarang punya anak, udah lebih berkurang lagi. Terus juga bahkan kadang-kadang kita pengen banget, kita tuh selalu seneng gitu kalau kita double date atau bahkan udah ada ikut anak-anaknya juga ya, karena kita jadi bisa ngobrol, bisa tahu juga gitu kayak dinamika di couple lain seperti apa. Terutama mungkin kalau punya anak yang seumuran atau yang kayak udah lebih tua. Dan phase of life-nya juga lagi Exactly. sama. Jadi kan punya anak seumuran nggak menjamin kita bisa nyambung, karena kadang phase of life-nya beda, lagi pengen udah punya anak tapi tetap ambil karir, udah punya anak tapi kayak mau slow down aja, gue mau fokus waktu sama anak gue, udah punya anak tapi kayak udah agak senior, jadi kayak ya beda lagi approach ngurus anaknya gitu, jadi kayak ya same phase of life, same phase of life. Benar. Ya jadi sedikit kasih tahu juga tadi karena Olive udah ngomong tentang phase of life gitu. Gue personally di karir gue kan bangun bisnis gue udah jalan 3 tahun. Tapi memang gue mendesain bisnis gue itu untuk menunjang lifestyle gue gitu. Jadi bukannya gue ambisius pengen punya company yang karyawannya banyak, valuasinya jutaan dolar gitu. Buat gue yang penting gue bisa memenuhi kebutuhan gue sehari-hari, terus juga bisa ada budget-budget lah yang buat seru-seruan. Tapi gue punya flexibility karena buat gue itu jauh lebih penting. Jadi makanya kayak yang tadi Olive bilang, nanti Olive juga bisa cerita versinya dia, adalah orang tua yang ingin membalance antara gue punya karir yang meaningful dan financially juga doing well dengan punya dinamika yang sehat di dalam keluarga, mulai dari sama istri dan sama anak gue. Kalau kamu gimana, Liv? Dan itu buat at this point ya, keadaan saat ini gitu. Dan mungkin aspirasinya akan berubah di masa mendatang gitu. Benar. Tapi at this point of time, ini yang dicari dari Karyo di pekerjaannya dia, di kehidupannya dia. Betul. Kalau gue sendiri, sekarang gue kerja sebagai data analis di tech. Gue mencari pekerjaan, gue udah ada definition kayak gue mau cari kerjaan kayak gimana, tapi terutama adalah gue suka ngulik. Gue mau difasilitasi untuk ngulik gitu. Dan yang untungnya kerjaan gue sekarang memfasilitasi itu. Jadi secara kerjaan gue, yang penting kebutuhan gue terpenuhi dari segi sana. Di samping ya kalau bisa ya les drama, kalau bisa gajinya tinggi dan lain-lain. Tapi terutama kebutuhan gue adalah gue suka ngulik di bidang data, jadi gue mau kerjaan yang kalau gue untuk ngulik gitu. Dan juga karena sebagai ibu baru, punya anak lagi lucu-lucunya, juga pengen coba membalance gitu. Jadi mau ada work life balance juga. Meskipun namanya kerja kantoran ya tetap ada ya 9 to 5 di kantor, tapi pengen ada flexibility, dan kebetulan pekerjaan gue sekarang juga memfasilitasi itu. Tapi di sisi lain juga karena gue kerja di international company, banyak meeting-meeting yang jam 7 pagi mulai meeting, bisa ada meeting tiba-tiba jam 4 pagi, jam 11 malam, jam 12 malam. Jadi itu bagian dari flexibility. Dan
sambil belajar gimana menjadi ibu yang baik, tetap prioritasin anak. Jadi masih belajar sih, masih mencoba membalance part-part gue, sekaligus menjadi istri yang baik. Kadang kelupaan, maunya jadi ibu yang baik aja. Ya kurang lebih seperti itu. At this time, mungkin kedepannya bakal lebih ambi karir, akan lebih ambi jadi ibu, jadi istri, belum tahu. Tapi at this point lagi mencoba membalance. Meskipun agak susah ya menjadi superwoman. Wah, itu bisa jadi subjek sendiri tuh, bisa kita bahas ya, kita kulitin gitu fenomena superwoman. Tapi tadi gue pengen nanggepin apa yang Olive bilang gitu. Jadi yang gue salut dari dia adalah dia tuh tahu sebenarnya di karir dia pengen nyari apa gitu ya. Karena kan kayak at the stage of our life gitu, kita udah kerja sekitar 10 tahunan. Pilihan karir tuh udah makin banyak gitu, kayak mau usaha sendiri, mau kerja kantoran. Kalau kerja kantoran pengen posisinya kayak gimana gitu. Mau master dulu? Atau mau kuliah dulu ya benar gitu. Bahkan mau karir break. Jadi kayak Olive dari hasil obrolan kita, ya dia pengen tetap bekerja, dan dia spesifik dia pengen banget kerjaan yang membuat dia itu bisa ngulik. Dan that is actually one of the reason kenapa gue sampai bela-belain pindah ke Singapura. Karena memang di Indonesia itu nggak banyak company yang bisa ngasih job opportunity buat orang yang mungkin udah di atas 10 tahun untuk bisa melakukan pekerjaan yang teknis dan banyak yang ngulik. Karena biasanya kalau udah di atas 10 tahun ekspektasinya adalah lo harus manage people. Dan itu mungkin bukan hal yang paling dinikmati sama Olivia ketika lagi kerja gitu. Dan gue kenal dia udah dari lama, dan gue tahu seberapa sukanya dia ngulik gitu. Dan buat gue ya udah deh, kayak kalau misalnya memang gue bisa memfasilitasi ya kenapa enggak gitu. Nah, jadi it's also important to know pasangan kita tuh sebenarnya preferensinya kayak apa gitu. Dan ya selama bisa ya kita coba akomodasi. Oh ya dia tadi balik ke yang tadi ya, tentang mengakomodir pasangan gitu. Mungkin gue mau nanya deh ke Olive gitu. Coba Olive, kayak dari pilihan karir aku ya yang aneh ini gitu. Karena kan dulu aku kerja kantoran, terus kayak sekarang malah bangun usaha gitu. Masih adjustment yang perlu kamu lakukan? Kalau terutama mungkin dari segi schedule-nya nggak terlalu teratur. Apalagi kan kerjanya Vicario, Vic ya? Vic. Ya bebas, kamu nyebutnya apa? Sayang. Ya boleh, kerja sayang. Kapan dipanggil sayang? Nggak inget kapan, kayaknya panggil sayangnya Beb. Nah, jadi kerjaan dia kan customer-nya banyak kliennya di Indo, sedangkan kita base-nya di Singapura. Jadi pasti itu ada additional unpredictability karena harus travel. Jadi schedule-nya nggak teratur, jam kerjanya pun nggak teratur gitu. Bisa kadang dia lagi santai banget, kadang lagi sibuk banget, lagi bok ada training, ada klien kerjaan, ada workshop. Sedangkan kalau gue kan ya udah gue kerja 9 to 5, kayak gue expect jam 6 ketika gue ada di rumah dia juga available dong, kita family time gitu, weekend juga family time gitu. Tapi kadang nggak bisa, minggu depan ada full training, jadi mesti ngejar kerjaan ini, mesti ngejar proposal itu. Terutama yang paling berasa dari segi itu dulu sih, sebelum misalnya itu berdampak ke yang lain lagi juga psikologisnya, misalnya karena nggak beraturan itu juga jadwalnya, jadi kadang income-nya pun nggak beraturan. Kadang jadinya kayak kita juga jadi pengen ngejar order nih moodnya, jadi kayak ada sedikit lagi kejar-kejaran, lagi mungkin agak ada galau-galaunya, ada unease-nya, ada anxiety-nya. Itu baik ke mungkin kondisi mentalnya yang beda jadinya. Meskipun kalau kerja kantor juga ada sih yang momen-momen kayak gitu, kayak udah mau promote, udah mau performance review, atau lagi ada project, lagi di end of the project lagi ada yang dikejar, itu juga pasti ada. Cuman day to day terutama dari segi scheduling sih yang berdampak ke income dan lain-lainnya, dan mental state juga. Ya. Kayak for full transparency, karena perbedaan lifestyle itu juga kadang-kadang kita konflik jadinya gitu. Karena yang tadi Olive bilang, kayak dia expect kayak ya kerja tuh ya 9 to 5 gitu. Sedangkan kayak schedule gue nggak kayak gitu. Kayak, dan ternyata setelah gue ngejalanin lifestyle ini ya, gue suka banget punya flexibility jam kerja. Karena kayak misalnya, gue tuh suka banget kerja hari Sabtu. Parah. Karena Sabtu tuh kayak gue hampir nggak ada meeting eksternal, jadi gue bisa banyak kerjaan-kerjaan yang sifatnya kayak reflection, strategi gitu. Sedangkan kayak dia kan kerja kantoran gitu, ya Sabtu ya nggak kerja, Sabtu ya santai gitu.
Sedangkan gue suka banget hari Rabu atau hari Kamis tuh cuti. Karena kayak wah enak nih pas di tengah-tengah minggu tuh kayak gue ada break dulu lah gitu. Dan ditambah tadi jadwal gue kan nggak pasti ya. Kayak bisa jadi misalnya minggu ini gue ada training, minggu lalu tuh misalnya kayak gue ada training 4 hari. Ya udah kayak minggu lalu gue nggak napas gitu. Minggu ini gue ada training 3 hari. Sama juga, jadi kayak gue 3 harinya tuh padat banget selama gue di Singapura. Karena biasanya kalau training gue traveling. Jadi kayak mengkalibrasi ekspektasi kali ya. Karena dia nggak pernah menghidupi kehidupan yang pernah gue hidupin, jadi kayak nggak pernah bangun bisnis, nggak pernah punya unpredictability kayak gitu. Jadinya awal-awal juga kita jadinya sering ada konflik kayak gitu. Selain kita juga adjusting juga untuk Bener. married life waktu itu kan. Benar. Karena state-nya begitu pas dia baru mulai kerja sendiri, kita juga baru mau ya. Pas aku mulai Masih iya, awal-awal baru mau merit. Ya, Masih benar. awal-awal banget, pokoknya pas kita baru married itu Iya. masih awal banget gitu. Iya, Jadi double adjustment-nya. betul. Betul banget. Dan mana ya kayak gue sih consider myself bangun bisnis gue udah agak-agak lebih santai ya. Jadi kayak di kepala gue tuh kayak, nah gue dibandingin orang-orang yang gue tau tuh gue udah jauh lebih santai. Kayak gue ngerasa gue udah make time. Tapi dia kadang-kadang ngerasa gue nggak make enough time gitu. Kami dibanding-bandingin orang yang aku tahu, Nah kamu itu. kurang gitu. Betul. Benar. Karena dia kerjanya gila gitu dibandingin orang-orang kantoran gitu. Benar. Yang saya virus gue kan orang kantoran juga. Ya udah pulang dari kantor udah dong gitu. Dan kebetulan gue juga kerja bukan di startup. Beda sama saya kayak orang kantoran tapi kerjanya startup gitu Benar. ya. Atau ya kerja yang lain gitu. Tuh. Nah jadi kalau buat gue agak lebih bisa paham kerjaannya dia, karena kan dia kerja di company yang besar dan gue pernah kerja di company besar, jadi gue kebayang oh kerjanya kayak gitu, oh 9 to 5 gitu, oh ya kalau misalnya mau membuat perubahan kayak perlu banyak stakeholder yang dilayas gitu. Dan gue paham, tapi gue juga sempat ada fase di mana ya, and this happen to maybe a lot of people atau mungkin gue aja, ya gue agak memandang rendah gitu orang kerja kantoran, biarpun dulu gue kerja kantoran. Karena gue mikir kayak, ngapain sih lo kerja, terus kayak lo kalau mau nunggu sesuatu tuh harus approve lama banget, nggak jadi-jadi gitu. Lo mau make things happen in satu hal aja kayak lo harus ngomong sama banyak orang gitu, ngapain lo kerja kayak gitu. Kali 100 di multinational company. Exactly Yang di gitu. sini di regional tuh cuman ya semua keputusan dibuat bukan di regional. Benar. Dan gue ngeliat dia tuh, gue jadi belajar juga gitu bahwa setiap orang tuh beda dan bisa punya aspirasi karir yang berbeda-beda gitu loh gitu. Ya buat gue mungkin bikin change yang cepet dan kayak segera di hal yang gue suka tuh penting banget gitu. Ya buat dia nggak sepenting itu. Ada hal lain yang lebih penting gitu, kayak tadi udah dijabarin ya. Bisa analisis, punya manajernya baik banget, gila, baik banget. Kayak gila, beruntung banget dia selama kerja di kantornya nggak pernah dapat manajer yang jelek gitu. Itu kan kayak wow gitu, kayak keren sih. Maksudnya kayak gue juga belajar untuk memahami ya tiap orang tuh maunya beda gitu. Dan sekarang karena dia istri gue ya mau nggak mau ya gue harus belajar memahami kan. Dan akhirnya ya udah gue lebih paham. Oh ternyata dia sukanya tuh kerja yang seperti itu. Karena itu pentingnya juga memahami dan memfasilitasi. Karena kalau pasangan kita itu happy, Ya. pasangan kita tuh enjoy, itu tuh ke kehidupan Benar. di rumahnya ke bawah. Benar. Ya kan? Benar. Ya kan? Kalau misalnya di kerjanya anxious, misalnya kita kan spend sekitar 8 jam di kantor, katakanlah. Iya. 8 jam untuk kerja Iya. dalam sehari, 40 jam seminggu. 8 jam sehari itu udah sepertiga dari waktu kita, setengah dari waktu kita nggak tidur gitu, kurang lebih. Jadi kalau itu lo nggak happy ya setengahnya lagi ya, itu belum termasuk, itu baru waktu kerja doang ya, belum waktu commute-nya, which is ternyata itu kerja yang ending up to your mental health and physical battery gitu. Ya. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, ya bisa dibayangkan setelah itu di rumahnya seperti apa kehidupannya. Tuh. Karena like it or not pasti ngaruh sih. Kayak kalau di kerjaan stres, balik ke rumah pasti masih ke bawah. Terus kayak belum lagi kayak emotional damage yang perlu di resolve bareng-bareng. Jadi kayak memperhatikan pasangan kita itu stres apa enggak tuh jadinya penting banget. Kayak memfasilitasi, tahu maunya apa terus kita bantu gitu. Benar banget.
So ya untungnya biarpun kita tidak kita menghidupi aspirasi karir yang berbeda, kita bisa merespek satu sama lain lah. Karena mungkin kita basic principles-nya kayak trying to understand each other, kayak what is best for each other. Dan apa ya? Mungkin kita karena prinsipnya trying to facilitate each other being the best version of themselves. Nah, benar. Mungkin itu terutama kita berangkat dari sana kali ya. Jadinya lebih lebih mudah mengarahnya. Jadi lebih ngambil keputusannya, lebih diskusinya lebih kayak oh ya udah karena kamu kan sukanya ini, sukanya itu, kamu cocoknya kayak gini, maunya kayak gini. Ya. Oh, I can understand why you make this decision. I can understand why you behave like this or like that. Bukan begitu, Bapak? Itu perlu di-highlight banget sih. Jadi kayak kita pengen, ini bahasa yang kita pakai, enabling each other to become their best version. Dan kayak enabling itu kan kayak maksudnya kita memfasilitasi kali ya bahasa Indonesianya. Jadi kita membantu supaya itu tuh tercapai. Terus satu sama lain, jadi ini mutual. Gue bantuin dia bantuin gue. Gue bantu diri gue sendiri, dia bantu diri dia sendiri. Gitu. Dan tadi best version of themselves. Dan itu tuh penting banget themselves-nya. Karena kayak sadar nggak sadar kadang-kadang ya kita juga ada tendensi. At least aku admit aku ada tendensi kadang-kadang sekarang sih udah much better gitu. Dulu tuh kayak gue punya gambaran best version tuh kayak apa, dan gue kayak mencetak dia supaya dia jadi best version yang gue mau gitu. Dan itu mungkin kayak salah satu hal yang paling sering bikin kita berantem waktu kita awal terutama married. ya first year Parah banget. first few months sih. Ya benar. Kayak kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Benar. Lah emang aku sukanya ini. Benar. Contohnya nih ya. Jadi dulu kan dulu dari tahun 2017 tuh gue sering bikin tulisan di Medium sebelum gue bikin konten di Instagram gitu. Jadi gue tuh bikin konten di Medium, blog gitu, 2017 sampai 2020. 2020 udah ada Instagram, gue bikinnya di Instagram biar distribusinya lebih banyak. Tapi around that time, 2020 tuh, Olive gue ajak buat nulis di Medium juga. Dan dia tertarik gitu. Terus dia konsisten. Nah kalau gue beliefnya gini, ya lo tuh biarpun gak ada bos, kalau lo udah punya komitmen, baik itu sama diri lo sendiri atau sama audiens, ya lo harus memenuhi itu. Sedangkan dia kayak, oh enggak, kalau gue gak lagi mood, gue nggak ngerjain gitu. Nggak ada topik yang pengen gue cover gitu. Nggak ada topik yang buat gue menarik untuk gue kerjain, untuk buat share di tulisan gitu. Benar. Jadi kayak kasarnya kayak buat gue yang penting konsistensi, buat dia what feels good gitu. Dan maksud gue sebagai orang yang kayak sangat hardworking kayak, apaan gitu kayak. Anjir, apalagi yang populer banget ya, sering banget disebut sama Alex Hormozi, Leila Hormozi gitu. Fuck your mood, follow the plan gitu. Ya udahlah kayak lakuin aja gitu. Makanya waktu itu gue kayak suka nanya, kamu nggak bikin gitu. Gue sebenarnya follow up doang sih. Biarpun ya gue tahu ya, gue juga expect-nya kayak hey, respect your commitment dong gitu. Tapi gue follow up aja, dia marah. Nah, orang gue nggak mood gitu. Iya. Bukannya masalah nggak mood juga, kayak kadang. Jadi mungkin yang perlu dibahas underlying kenapa gue bikin dan kenapa dia bikin tuh beda. Bener. Kenapa gue nulis itu karena gue enjoy. Karena gue lagi kayak ada topik yang kayak buat gue seru banget, gue mau ngulik. Terus kayak sayang juga ya kalau kulikannya cuma digituin doang, yaudah gue share gitu. Yeah. Tapi kalau lagi nggak ada yang mau gue kulik juga kayak ngapain orang gue nulis karena gue ngulik gitu kan. Sedangkan dia nulis karena gue mau jadi penulis yang baik, gue mau share jadi kayak self development tuh kayak gini gitu, personal development kayak gini gitu, mau jadi ada ambisi-ambisi tertentu lah. Kalau gue nulis bukan buat ambisi, meskipun seneng juga sih banyak yang baca gitu. Tapi kayak underlying cause-nya tuh beda gitu. Which is a very important point. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sama pasangan melakukan hal yang sama, tapi ternyata mungkin asalnya sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa expect cara yang sama akan dilakukan secara terus-menerus gitu. Makanya kayak akhirnya waktu itu bisa ngebantu kita resolve adalah kita sama kayak gitu. Gue beneran nanya gitu. Jadi kayak sebenarnya kamu mau bikinnya kayak gimana sih? Gitu. Kayak kamu mau seriusin ini nggak sih? Gitu. Karena ya, ini gue kasih tahu aja. Di Medium itu artikelnya tuh sering banget di feature sama Towards Data Science, kayak salah satu publikasi data science yang paling populer. Dan bahkan banyak banget orang yang jadi bayar Medium gara-gara postnya dia gitu.
dia dapat berapa juta gitu dari media, bener nggak sih? Jutaan lah ya, ratusan Lebih, dolar kan, ya. ratusan dolar aja, lebih, gitu loh. Jadi kayak ada audiensnya, ada yang berprospek gitu. Sampai editor tuh Art of the Science pas gue nggak nulis nanyain, kok nggak Iya. nulis kenapa? Bener. Sama juga berapa kali gue suka nanya dia gitu. Kayak, kamu kalau udah, rencana karir kamu ada kepikiran nggak sih karir lain gitu? Kalau misalnya nih, kamu harus keluar dari dunia korporat gitu. What you gonna do next gitu. Itu pernah bilang, dia pengen banget jadi advisor, kayak bantu untuk problem solving gitu kan. Kan gue mikir kayak, wah sama banget kayak gue dong. Sama nih, kita bisa bikin bisnis bareng nih. Tapi ternyata setelah gue kulik-kulik gitu ya, itu tuh kayak, ya nggak tahu ya, kamu correct me if I'm wrong, itu kayak retirement project-nya dia gitu loh. Nah itu juga retirement buat kamu sama buat aku beda. Nah benar. Gitu. Benar. Buat gue, retirement itu begitu lo kerja, dan lo itu nggak necessarily kerja karena duit. Ya, saya misalnya jadi advisor. Ya, kalau dia beneran lagi kerja full time jadi advisor, mungkin dia misalnya minta bayaran, let's say 50 juta gitu. Tapi kalau udah retire, oh yaudah gue dibayar 5 juta, bayar 10 juta juga oke gitu. Oh enggak dong, maksudnya kayak gitu retirement plan-nya sama. Maksudnya kayak kerja jadi advisor-nya retirement plan atau bukan? Iya, Gitu. benar. Nah buat aku itu retirement plan. Betul. Macam gitu. Nah benar. Tapi kamu mikirnya itu bukan. Benar. Jadi awalnya gue mikir itu bukan retirement plan. Jadi kayak oh ya udah gue emang pengen make money nih. Gue kayak at one point kalau gue keluar dari dunia korporat tuh gue mau jadi advisor. Tapi ternyata buat dia saat ini retirement plan. Kan gue jadi paham, jadi manage ekspektasi gitu. Oh ya udah just because gue saat ini jadi advisor, jadi trainer, jadi coach gitu. Doesn't mean istri gue harus mengambil keputusan yang sama. Gitu. Karena best version of gue dan best version of dia itu beda gitu. Begitulah. Itu benernya enak. Kok belum nyobain itu? Enak sih, enak banget. Parah. Nah kayaknya mungkin segitu dulu untuk episode yang pertama kali ya. Jadi hopefully kalian lebih kenal lagi sama kita. Dan tadi kita sharing as and goes aja gitu, nggak terlalu overthink, Udah scripted. tidak scripted. Dan lebih juga banyak sebenarnya it's for us, for ourselves juga ya gitu. Kita reflecting juga gitu. Perjalanan kita. And definitely we are not the best couple. We're still learning to become like better version of being a couple ourselves gitu ya. Jadi let us know aja kalau lo ada ide mengenai topik apa lagi yang perlu kita cover. Because probably that's something yang kita bisa obrolin dan kita sharing dari POV kita. See you next episode.